Sejarah CAT. CAT atau Children Apperception Test ini adalah tes yang dirancang khusus untuk anak-anak yang berusia 3-10 tahun. Nah, tes ini berkembang yang berawal dari sebuah ide pembuatan CAT dalam diskusi antara Ernest Chris dan Leopold Belak. Nah, kartu CAT ini awalnya bermula dari manusia dan diganti menjadi hewan dengan asumsi bahwa anak-anak kecil lebih mudah melakukan proyeksi pada hewan daripada manusia. Nah, gambar tersebut dirancang untuk membangkitkan fantasi yang berhubungan dengan masalah makan serta aktivitas oral, persaingan sesama saudara, hubungan orang tua dan anak, agresi, latihan buang air kecil dan besar, serta pengalaman anak lainnya. Nah, kemudian dilakukan berbagai penelitian untuk melihat segi positif dan negatif penggunaan figur hewan dan manusia. Dari hasil tes research yang dilakukan terhadap anak menunjukkan hasil bahwa anak lebih banyak memunculkan respon hewan. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hewan dapat menggantikan figur identifikasi pada anak 3-10 tahun. Kemudian dipublikasikan CAT dengan menggunakan figur hewan pada tahun 1949. Nah, selain CAT, tahun 1952 diterbitkan CATS. Nah, paket ini didesain untuk anak yang masih sangat muda dengan gambar figur hewan dengan latar belakang aktivitas keluarga dan teman usia sebaya. Nah, sepanjang 15 tahun berbagai penelitian difokuskan untuk membandingkan relatif penggunaan figur hewan dan manusia. Dari berbagai penelitian tersebut disimpulkan bahwa penggunaan figur manusia lebih memiliki nilai dibandingkan dengan figur hewan. Kemudian dikembangkan versi manusia untuk digunakan pada situasi-situasi khusus. Tahun 1965, Belak menerbitkan CATH yang menampilkan figur manusia dalam situasi yang analog dengan gambar-gambar pada versi hewan. Selanjutnya, pada tahun 1975 diterbitkan versi Filipina atau PACT yang menjelaskan gambaran situasi yang sama dengan CAT skip itu. Selanjutnya, karakteristik CAT. Nah, berikut beberapa ciri-ciri dari tes persepsi anak atau CAT. Yang pertama itu tes proyektif. Nah, CAT ini adalah tes proyektif yang artinya bergantung pada respon anak terhadap rangsangan ambigu, atau dalam hal ini adalah kartu bergambar. Nah, untuk menilai pemikiran, perasaan, dan motivasi bawah sadar mereka. Nah, selanjutnya itu administrasi standar. CAT dikelola menggunakan seperangkat prosedur standar yang diberikan skor menggunakan seperangkat pedoman penilaian standar. Nah, hal ini memungkinkan administrasi dan interpretasi tes yang konsisten di berbagai pengaturan dan populasi. Selanjutnya itu adalah kesesuaian perkembangan. Nah, CAT ini telah dirancang agar sesuai dengan perkembangan untuk anak-anak dengan berbagai versi tes yang tersedia untuk rentan usia yang berbeda. Selanjutnya, sensitivitas budaya. CAT sensitif terhadap perbedaan budaya dan telah diadaptasi untuk digunakan dengan anak-anak dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, banyak juga CAT yang digunakan dalam pengaturan klinis dan penelitian dan dianggap sebagai alat yang berharga untuk menilai berbagai karakteristik psikologis pada anak-anak. Nah, keterbatasan dari tes CAT ini seperti semua tes psikologis lainnya. CAT memiliki keterbatasan dan tidak boleh dilakukan secara terpisah untuk membuat keputusan tentang fungsi psikologis anak. Penting untuk mempertimbangkan hasil tes dalam konteks informasi lain tentang anak seperti riwayat, perkembangan, dan fungsi mereka saat ini. Dasar teori CAT. Tes persepsi anak atau CAT ini
didasarkan pada teori pengujian proyektif yang menunjukkan bahwa tanggapan orang terhadap rangsangan ambigu seperti kartu bergambar yang digunakan dalam CAT mencerminkan pikiran, perasaan, dan motivasi bawah sadar mereka. Nah, menurut teori ini, ketika diberikan stimulus yang ambigu, orang akan memproyeksikan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka sendiri ke stimulus tersebut, mengungkapkan proses psikologis bawah sadar mereka. Nah, CAT ini secara khusus didasarkan pada gagasan bahwa cara seorang anak menafsirkan dan menanggapi kartu bergambar mencerminkan pikiran, perasaan, dan motivasi bawah sadar mereka. Nah, tes ini dirancang untuk menilai berbagai karakteristik psikologis seperti kepribadian, fungsi emosional, dan mekanisme coping. Nah, dipercayai bahwa respon anak terhadap kartu bergambar dapat memberikan wawasan tentang pikiran, perasaan, dan motivasi bawah sadar mereka yang dapat membantu mengidentifikasi area kesulitan atau disfungsi psikologis. Selain teori pengujian proyektif, CAT juga dipengaruhi oleh teori psikoanalitik yang menekankan peran pemikiran dan perasaan bawah sadar dalam membentuk perilaku dan fungsi psikologis. Tes ini sering digunakan bersama dengan alat dan teknik asesmen lainnya seperti wawancara, observasi, dan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fungsi psikologis anak. Berikut tujuan, fungsi, dan manfaat CAT. Nah, tes apersepsi anak ini adalah tes psikologi yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi emosional dan psikologis anak. Ini biasanya dikelola oleh profesional terlatih seperti psikolog atau pekerja sosial dan digunakan dalam berbagai pengaturan, termasuk pengaturan klinis dan penelitian. Berikut tujuan dan manfaat utama CAT antara lain. Yang pertama itu menilai karakteristik psikologis. CAT ini digunakan untuk menilai berbagai karakteristik psikologis pada anak-anak seperti kepribadian, fungsi emosional, dan mekanisme coping. Ini dapat membantu mengidentifikasi area kesulitan atau disfungsi psikologis dan menginformasikan perencanaan pengobatan dan intervensi. Ya, yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan psikologis. CAT ini dapat memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan psikologis anak yang dapat membantu menginformasikan perencanaan pengobatan dan intervensi. Selanjutnya, mengevaluasi fungsi emosional dan psikologis. CAT ini dapat digunakan untuk mengevaluasi fungsi emosional dan psikologis anak yang dapat membantu memahami perilaku dan respon anak terhadap peristiwa kehidupan. Selanjutnya itu membantu diagnosis. CAT ini dapat digunakan sebagai bagian dari proses diagnostik untuk membantu mengidentifikasi gangguan atau kondisi psikologis. Selanjutnya itu memantau kemajuan. Nah, CAT ini juga dapat digunakan untuk memantau kemajuan anak dari waktu ke waktu, memungkinkan para profesional melacak perubahan dalam fungsi psikologis mereka dan menyesuaikan pengobatan sesuai kebutuhan. Nah, penting untuk dicatat ini bahwa CAT ini tidak boleh digunakan secara terpisah untuk membuat keputusan tentang fungsi psikologis anak. Penting juga untuk mempertimbangkan hasil tes dalam konteks informasi lain tentang anak seperti riwayat perkembangan dan fungsi mereka saat ini. Berikut administrasi CAT. Yang pertama adalah pendahuluan. Administrator tes akan menjelaskan tujuan tes dan prosedur yang terlibat. Usia dan tingkat perkembangan anak akan dipertimbangkan saat menjelaskan tes. Selanjutnya, presentasi kartu bergambar. Nah, administrator ujian akan memberikan serangkaian kartu bergambar kepada anak dan meminta mereka mengarang cerita tentang masing-masing kartu. Anak didorong untuk menggunakan imajinasi mereka dan menjadi sekreatif mungkin dalam tanggapan mereka. Setelah itu, rekam tanggapan. Administrator tes akan mencatat tanggapan anak terhadap kartu bergambar.
Ini dapat dilakukan melalui tulisan, rekaman audio, atau rekaman video. Selanjutnya adalah penilaian. Nah, penilaian ini tanggapan anak terhadap kartu bergambar diberi skor menggunakan seperangkat pedoman penilaian standar. Pedoman ini didasarkan pada isi tanggapan anak dan cara mereka mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Selanjutnya, interpretasi. Administrator tes akan menginterpretasikan respon anak dan menggunakan untuk menilai fungsi emosional dan psikologis mereka. Hasil tes ini dapat digunakan untuk menginformasikan pengobatan dan perencanaan intervensi. Nah, CAT ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 45-60 menit, tergantung pada usia dan tingkat perkembangan anak. Penting bagi penyelenggara ujian untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan tidak mengancam bagi anak untuk memastikan bahwa hasil ujian akurat dan bermakna. Sekian penjelasan tentang materi tes CAT atau Children Perception Test. Terima kasih.